Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Rabu 13 Juli 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, PT Pertamina Persero menaikkan 3 jenis produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Tak hanya itu, harga LPG non-subsidi juga naik mulai hari ini. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengatakan harga LPG non-subsidi seperti bright gas dan tabung LPG 12 kg akan disesuaikan sekitar Rp2.000 per kilo. Irto menjelaskan penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia. Tercatat harga minyak ICP per Juni menyentuh angka 117,62 US dollar per barel, lebih tinggi sekitar 37% dari harga ICP pada Januari 2022. Begitu pula dengan LPG. Tren harga atau CPA pada Juli ini mencapai 725 US dollar per metrik ton atau MT atau lebih tinggi 13%. Pemirsa, apakah kenaikan harga LPG berpengaruh pada daya beli masyarakat? Apakah kenaikan harga LPG akan berpengaruh pada kenaikan angka kemiskinan? Bagaimana pengelolaan sumber daya alam, kebijakan energi, termasuk gas LPG menurut Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Muhammad Hatta, SEMM, peneliti dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran atau Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Hatta? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya, Bung Hatta. PT Pertamina Persero mengumumkan kenaikan harga LPG non-subsidi mulai Minggu 10 Juli 2022. Adapun kenaikan harga tersebut berlaku untuk LPG non-subsidi seperti bright gas dan akan disesuaikan sekitar Rp2.000 per kilo. Apakah kenaikan harga LPG berpengaruh pada daya beli masyarakat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tanggal 10 kemarin ya, naik kembali LPG non-subsidi. Ini kenaikan yang ketiga kalinya. Desember 2021 naik ya dari 11.500 ke 13.500. Naik lagi kemudian Februari ya, 15.500, ini naik lagi 17.500 per kilogram ya. Itu per kilogram. Jadi sudah 213.000 sampai 230-an, 223 kalau di tempat saya di Balikpapan ya. Untuk yang 12 kg itu ya. Nah, apakah kemudian ini memukul daya beli masyarakat? Untuk bisa menjawab itu, maka kita perlu mengetahui dulu struktur ya. Struktur pengeluaran ya, struktur belanja masyarakat Indonesia. Yeah. Kalau dari hasil riset dari rekan-rekan IDEAS ya, itu dibagi menjadi 3 kelompok struktur belanja masyarakat. Itu ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas bawah itu antara 20.000 sampai 7.500 ke bawah. 20.000 sampai 7.500 ke bawah. Kalau kelas menengah itu antara 200.000 sampai kepada 20.000. 200.000, 20.000 itu rentang belanjanya. Kalau kelas atas itu
200.000 sampai 500.000 ke atas. Nah, yang disubsidi itu ya, yang kemudian mendapat bantuan langsung tunai ya dan seterusnya, itu kan hanya kelas miskin yang dianggap pemerintah itu pendapatannya tidak lebih dari 500.000 rupiah. 500.000 rupiah itu ya, 500.000 rupiah itu kalau kita bagi 30 hari hanya sekitar 17.000, 18.000 dalam sehari. Ya, 17.000 dalam sehari itu tidak lebih dari 6.000 per hari. Nah, jadi ini kelas bawah 6.000 untuk ini ya, untuk makan kalau kita bagi menjadi 3 kali makan gitu ya. Sekitar 6.000 saja makan 1 kali makan. Ini ya kelas bawah yang seperti itu yang dibantu, artinya hanya sekitar berapa yang dibantu itu? Tidak lebih dari 30 juta orang yang dibantu dengan bantuan langsung tunai itu, tidak lebih gitu ya. Ya, dengan beragam jenis bantuan itu. Adapun yang kelas menengah itu kan tidak dapat bantuan yang seperti tersebut gitu ya. Nah, artinya jelas itu akan memukul ya, memukul daya beli masyarakat ya. Paling tidak adalah masyarakat kelas menengah yang tadi rentang belanjanya antara 200.000 dengan 20.000 rupiah. Gitu. Kalau 200.000, 100.000 mungkin relatif tidak terlalu terpukul daya belinya. Tapi bagaimana dengan yang 50.000 ke bawah ya, yang belanjanya kategori belanjanya, gitu ya. Itu jelas akan terpukul ya daya belinya. Jadi ini sudah naik 6.000 per kilogram ya, itu 6.000 per kilogram. Jadi jelas kalau kemudian apakah kemudian ini memukul daya beli masyarakat, sangat memukul. Terlebih kemudian kita ini baru selesai pandemi ya, pandeminya pun belum selesai 100% gitu ya. Dan kita tahu di pandemi itu belanja masyarakat itu sudah sangat terbebani ya. Dari sisi belanja masyarakat itu sudah semakin membesar gitu ya, semakin harus banyak yang dibelanjakan, yang tadinya tidak harus belanja kesehatan, sekarang belanja kesehatan itu sangat besar. Itu satu. Yang kedua, dari sisi pendapatan relatif berkurang. Dari sisi pendapatan relatif lebih berkurang. Jadi itu dipukul langsung dari dua sisi, ya. Belanja yang semakin tinggi, terus kemudian pendapatan yang semakin berkurang. Jadi kalau ditanyakan apakah ini memukul daya beli masyarakat, jelas sangat memukul. Meskipun itu di kelas menengah ya, terutama tadi yang 50.000 ke bawah ya. Baik, Bung Hatta. Apakah kenaikan harga LPG juga akan berpengaruh pada kenaikan angka kemiskinan? Iya. Nah, itu kembali lagi kepada standar kemiskinan tadi ya. Standar kemiskinan itu kan tidak lebih dari 500.000 tadi. Kalau kemudian standar kemiskinannya itu tidak lebih dari 500.000, memang tadi kelas menengah itu dia masih tetap di kelas menengah ya, bukan kelas bawah. Kelas bawah itu tadi kelas bawah itu tadi ya 20.000-an, 17.000 ya. 17.000 itu sekitar 9% ya, 9% penduduk Indonesia. Kalau berdasarkan data dari IDIAS, sekitar 9% dari penduduk, 9-10% gitu ya. Nah, kelas menengah itu memang kalau berdasarkan data ini tidak akan turun ke dalam kemiskinan gitu ya. Hanya saja dia hampir miskin jadinya. Tapi ingat, ini standar kemiskinannya kan sangat rendah gitu ya, 500.000 gitu. Jadi 500.000 itu untuk bayar kos aja nggak cukup, gitu. Bayar kos-kosan aja nggak cukup. Jadi kalau kemudian dari sisi apakah akan bertambah kemiskinan, tidak, kalau standarnya adalah 500.000 rupiah gitu ya. Kalau standar kemiskinannya adalah 1,5 juta atau upah minimum provinsi atau regional misalnya, jelas itu akan menambah kemiskinan ya, dengan adanya kenaikan harga-harga energi ya, oil and gas ini. Jadi bergantung tadi ya kepada parameter berapa yang disebut miskin. Kalau yang disebut miskin itu hanya 500.000 rupiah, maka tidak bertambah. Tapi kalau kemudian
yang disebut miskin itu adalah upah minimum provinsi atau upah minimum regional, ya, maka dengan kenaikan gas yang non subsidi ini jelas itu akan bisa menambah jumlah miskin. Dan perlu diketahui, ya, kalau kita lihat definisi upah minimum berdasarkan undang-undang, ya, upah minimum itu adalah untuk hidup layak seorang tenaga kerja yang lajang, ya. Untuk hidup layak seorang tenaga kerja yang lajang, artinya belum menikah, begitu. Untuk hidup layak, batas layak, gitu ya. Jadi kalau sudah kemudian naik, ya, yang namanya gas non subsidi ini, ya, harga energi dan lain sebagainya, itu jelas itu akan menyebabkan mereka tidak lagi mendapatkan yang tadi yang disebut dengan hidup layak tadi berdasarkan upah minimum provinsi tadi. Jadi bergantung kepada standarnya. Kalau ditanyakan apakah menambah orang miskin atau tidak. Saya pikir begitu. Ya, baik Bung Hatta. Diketahui alasan kenaikan harga minyak, ya, Pertamax dan LPG adalah penyesuaian harga ini dilakukan mengikuti tren harga pada industri minyak dan gas dunia. Bagaimana catatan Anda terkait hal ini? Iya, ini gas ini, ya, untuk kita fokus kepada gas, ya, gas LPG, ya, yang non subsidi 5,5 kg dan 12 kg. Nah, kita perlu ketahui konsumsi LPG kita ini itu rasionya, ya, rasio impor dengan kebutuhan itu memang sudah sampai 80%, ya. 80%. Jadi 80% konsumsi kita itu diambil dari impor. Itu terjadi sejak kapan? Itu terjadi sejak tahun 2007-an seiring migrasi minyak tanah ke gas LPG. Hanya saja kemudian yang menjadi pertanyaan adalah migrasinya ini, ya. Kenapa migrasinya itu adalah ke LPG, gitu ya. Padahal LPG itu sejak tahun 2000-an itu produksinya itu relatif stagnan, ya, hanya sekitar 2 juta ton, ya. Itu LPG, ya. Jadi sekitar 2 juta ton. Nah, sementara kita konsumsinya sekarang itu sudah sampai sekitar 10, ya. Bahkan 2024 itu bisa sampai 12 juta ton, ya. Per tahun. Jadi yang anehnya itu, gitu ya. Jadi kenapa kemudian migrasinya itu kepada LPG yang produksinya relatif stagnan? Kenapa bukan LNG? Jadi LPG dan LNG ini berbeda jenis, ya, berbeda jenis. Nah, Indonesia itu surplus apa? Indonesia itu surplus LNG, ya. Sampai saat ini kita LNG-nya itu kita ekspor, ya, ekspor ke luar negeri. Ya. Anehnya kan tadi kita di dalam negeri kita justru mengimpor LPG, sementara kita ekspor LNG. Kenapa bukan LNG itu saja yang kita konsumsi? Kita migrasinya sejak awal, migrasinya itu ke LNG. Kenapa kok ke LPG, gitu ya? Nah, jadi ini sangat aneh, gitu ya, sangat aneh. Dan kita LNG itu sekarang hanya sekitar 830.000 rumah tangga, ya, sambungannya. Coba seandainya itu sejak awal tahun 2007 misalnya, ya, konversi minyak tanah itu dipindah ke LNG, gitu ya, 50-50 lah, LPG-nya ada, LNG-nya ada. Maka kita tidak segawat seperti ini, gitu, ketika kemudian LPG begitu banyak konsumsinya. Jadi ini yang kita lihat, ya, aneh tapi nyata, gitu. Kita itu sudah tahu LPG-nya itu produksinya hanya sekitar 2 juta ton per tahun, tetapi kita malah migrasinya kepada LPG, bukan LNG. Jadi LNG kita ekspor, LPG kita impor.
tata kelola yang sangat ganjil ya, sangat aneh. Nah itu menurut kami ya tadi dari catatan yang ada. Jadi ya akhirnya ketika kita kemudian sekarang konsumsi LPG itu sampai sekitar 10 sampai 11 juta ton gitu ya. Ya akhirnya kita sendiri yang kerepotan. Memang LPG non subsidi ya, disebut dengan non PSO ya, Public Service Obligation. Itu memang kita konsumsinya ya berdasarkan data laporan tahunan Pertamina 2021 kita sekitar 1,4 juta kiloliter ya. Adapun yang PSO yang ada subsidinya itu 13,2 juta ton 13,2 juta kiloliter ya. Jadi jauh lebih besar yang PSO atau yang ada subsidi. Non PSO hanya sekitar 1,4 ya, 1,4 juta kiloliter. Nah, ini mungkin nanti alasan pemerintah ya kan konsumsi yang non subsidi hanya 1,4 juta kiloliter. Jadi nggak banyak lah yang terpengaruh. Betul, tidak banyak yang kemudian mengkonsumsi ini, hanya 1,4 juta kiloliter. Namun ingat ya ketika kemudian ini semakin naik harganya, bukan tidak mungkin kemudian terjadi perpindahan konsumsi yang tadinya dari non PSO pindah ke PSO. Kenapa? Karena otomatis kan biaya produksi naik ya. Untuk warung-warung makan gitu ya. Itu mereka tentu akan ya sudah pindah aja yang ke PSO gitu ya. Akhirnya ya konsumsi PSO juga menjadi tinggi. Dan ujung-ujungnya pemerintah merasa nombokin, merasa rugi gitu ya. Padahal kita tahu yang namanya Pertamina ya, kontribusi Pertamina itu juga sangat besar kepada pemerintah ya, mencapai 300-an triliun ya. Jadi kontribusi Pertamina kepada pemerintah itu mencapai 300 triliun, baik itu dalam bentuk pajak maupun minyaknya itu sendiri gitu ya. Dalam bentuk pajak maupun minyaknya itu sendiri sampai 300-an triliun, sampai tembus 300 triliun. Jadi itunya kalau memang betul-betul dihitung, kalau betul dihitung subsidi ya pemerintah sebenarnya hanya menambahkan duit 200 triliun ya, kalau misalnya yang dikatakan oleh Menkyu itu kita bisa tembus 500 triliun nih subsidinya energi dan non energi gitu ya. Ya hanya nambah 200 triliun saja. Bandingkan misalnya kalau kita bayar bunga utang ya, bunga utang itu 2022 ini 405 triliun ya. 405 triliun. Ditambah kemudian bayar pokoknya itu sekitar 400-an triliun juga. Ya, jadi 800 sampai 900 triliun per tahun itu hanya untuk urusan utang. Jadi yang bikin bangkrut APBN itu bukan subsidi tetapi utang. Jadi ya seperti itu ya kalau kita melihat peta persoalannya. Saya pikir begitu. Ya, baik Bung Hatta. Bagaimana dampak cara-cara sekuler kapitalistik termasuk campur tangan lembaga dan negara asing dalam pengaturan ekonomi Indonesia, khususnya dalam penentuan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, kebijakan energi termasuk gas LPG, kebijakan ekspor impor dan sebagainya? Ya, dampak tata kelola yang kapitalistik, liberalistik itu dalam hal sumber daya alam itu bisa kita lihat dengan mudah perbandingan produksi ya, atau lebih tepatnya adalah lifting migas Pertamina dengan nasional. Kalau kita bandingkan ya lifting minyak Pertamina dengan nasional misalnya tahun 2020 itu hanya sekitar 52% rasionya. Jadi lifting Pertamina secara nasional itu hanya 52%. Artinya ada sekitar 40-50% produksi minyak itu dikuasai oleh pihak swasta atau asing ya, swasta atau asing. Nah ini untuk minyak. Untuk gasnya sendiri ini lebih parah ya. Untuk gasnya ini lebih parah. Tahun 2020 rasionya itu hanya 35%.
Jadi dari total lifting migas Pertamina, lifting migas nasional itu 983.000 barrel oil, setara oil ya, seharinya. Ya, itu 983.000 tadi ya. Itu Pertamina hanya 346.000 alias 35%. Yeah. Artinya 60-an% lebih itu apa? Datang dari mana? Datang dari pihak swasta dan asing. Saya pikir batu bara itu lebih parah lagi ya. Hanya saja kami belum menghitungnya. Jadi seperti itulah ya salah satu dampak dari tata kelola sumber daya alam yang liberalistik dan kapitalistik. Jadi di tangan swasta ya, bahkan asing. Mari kita lihat dalam bentuk harga yang perlu diketahui. Kebijakan harga yang seperti sekarang ya, sebenarnya begini, untuk Pertalite ya, untuk Pertalite itu sejak tahun 2015 itu sebenarnya sudah tidak disubsidi lagi. Jadi sejak tahun 2015 itu nggak ada subsidi lagi. Bahkan yang namanya solar itu subsidi tetap, fix subsidi. Subsidi tetap itu artinya berapapun harga minyak naik ya, maka subsidinya hanya sebatas itu Rp1.000. Jadi kalau kenaikan itu nanti kalau misalnya terjadi kenaikan harga, maka ya, kalau kenaikan harga maka itu langsung ditanggung oleh rakyat, kenaikan tersebut. Ya. Nah, jadi kalau berdasarkan rumusan yang ada yang disampaikan oleh pemerintah seperti itu. Nah, hanya saja kan kemudian lantas yang disebut subsidi sekarang itu apa? Yang disebut subsidi sekarang itu adalah harga patokan. Ketika harga patokan itu ya di bawah harga pasar. Nah, harga patokan itu kan kalau Pertalite 7.650-an ya, 650. Sementara harga pasarnya dikatakan 17.000. Nah, selisih itulah yang kemudian dianggap subsidi gitu ya. Padahal 7.650 itu kan bukan harga produksi ya kalau untuk Pertalite ya, kalau untuk minyak mentah ya. Kalau minyak mentah itu kan produksinya sebenarnya hanya sekitar 2.000-an rupiah per liter ya. Kami pernah menghitung soal ini ya, sekitar 1.000, 2.000 rupiah ya, 2.000 sampai 3.000 rupiah. Makanya kemudian salah seorang dirut dari Pertamina EP gitu ya mengatakan $30 per barrel pun gitu ya tahun 2020 kemarin Pertamina EP itu masih untung gitu. Jadi sebenarnya ongkos produksinya itu ya murah banget sebenarnya ya. Minyak mentah itu ya hanya tadi 2.000, 3.000 per liter gitu. Dijual bisa sampai kemudian berapa per barrelnya? Sampai 100 barrel lebih, tadi 117 barrel per $117 per barrel. Per barrel itu berapa? Itu 160-an liter ya, 159 liter. Jadi itu seperti itu. Kalau yang gas sendiri, memang kalau gas sendiri, kalau kita lihat datanya, itu gas ini memang gas untuk LPG yang 3 kg ya. Itu memang harga jualnya sekitar 4.250 ya. Harga jualnya. 4.250 per kilogram, sementara harga keekonomiannya tadi sekitar 15 ribuan ya, 15 ribuan harga keekonomian. Sehingga kemudian disitulah kemudian pemerintah dikatakan mensubsidi dan tidak pernah berubah sejak tahun 2007 ketika terjadi migrasi. Dalam konteks ini memang yang khusus untuk LPG memang kita tadi impor ya, impor. Tadi bagaimana dengan impor minyak tanah ya? Impor minyak tanah itu kan tidak seluruhnya impor ya. Sekitar rasionya sekitar impor dengan kebutuhan itu sekitar 30-40% ya rasionya. Antara impor dengan kebutuhan untuk minyak tanah. Artinya apa? Masih ada produksi dalam negeri yang itu kalau kemudian dijual dengan harga internasional, tentu kan pendapatan Pertamina, income Pertamina juga ikut naik. Yeah. Makanya kalau kita lihat ya, income pendapatan Pertamina ya, ketika terjadi kenaikan harga minyak itu juga ikut naik, termasuk kemudian pajak pemerintah dan seterusnya juga ikut naik. Yeah.
Jadi ketika harga minyak naik, itu tidak serta-merta kemudian pemerintah dikatakan seolah-olah kemudian mau bangkrut gitu ya. Ini kan berlebihan banget ya. Giliran rakyat 200 juta sudah berlebih-lebihan banget ya. Seolah-olah mau bangkrut tuh APBN. Tapi tadi giliran utang ya 400 triliun itu dengan santainya, tidak ada bilang ini salah sasaran ya dan seterusnya. Jadi ya inilah salah satu dampak dari yang namanya apa? Ekonomi kapital liberalistik. Jadi cara pandang terhadap subsidi itu membebani gitu ya, padahal itu adalah kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. Ya. Saya pikir begitu. Ya, baik, Bung Hatta terakhir. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam, kebijakan energi termasuk gas LPG menurut Islam? Iya, LPG ya, oil and gas ini masuk ke dalam sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam itu bagi dalam pandangan ekonomi syariah, ekonomi Islam, itu adalah harta kekayaan milik umum. Milik umum alias milik bersama. Siapa? Rakyat secara keseluruhan. Maka apa? Maka tidak sepantasnya kemudian ini disebut disebut subsidi. Disebut subsidi ya, karena pemerintah sendiri dalam ekonomi Islam itu hanya sebatas mewakili rakyat untuk mengelola sumber daya alam tadi. Jadi seluruhnya manfaat dari hasil sumber daya alam tadi kembali kepada rakyat. Ya, kembali kepada rakyat. Itu seharusnya begitu dalam Islam. Ya. Jadi manusia itu berserikat dalam 3 hal kata baginda Nabi ya. Dalam hal apa itu? Dalam padang gembalaan ya, air dan api. Nah, oil and gas ini kira-kira masuk ke dalam yang tadi, api ya, sumber energi api tadi. Jadi itu seluruh manfaatnya harus kembali kepada rakyat. Maka kalau dilihat dari sisi istilah, subsidi ini tidak tepat ya. Karena kalau dalam bahasa ekonomi syariah, ekonomi Islam, subsidi itu adalah iqta'u ad-daulah ya, pemberian harta dari negara, harta dari harta pemberian negara. Ya. Harta pemberian negara itu berarti diambil dari sumber apa? Kepemilikan negara. Ya. Jadi di dalam Islam itu ada 3 jenis harta kepemilikan itu. Harta milik negara, milik umum, dan milik individu. Nah, yang disebut dengan subsidi itu semestinya diambil dari harta kepemilikan negara. Kalau kepemilikan umum ya itu karena asalnya adalah kepemilikan umum ya harus kembali kepada rakyat. Ya, tidak disebut kemudian subsidi begitu. Nah, ini dari sisi kepemilikan ya. Jadi ini baru satu saja ya berkaitan dengan kepemilikan. Kepemilikan ini sangat menentukan. Kenapa? Karena saat ini itu ada wacana ya membengkaknya subsidi itu, kemudian pentingnya yang disebut dengan mix energi atau bauran energi gitu ya. Nah, bauran energi itu artinya tidak bergantung terfokus kepada salah satu jenis energi saja. Misalnya kalau PLN sekarang itu kepada batu bara, 60% produksi listrik kita itu dihasilkan dari batu bara. Ya. Nah, harus digabungkan ya, terutama kepada energi terbarukan ya, baru terbarukan EBT. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Meskipun energinya adalah energi bauran, campuran dari beberapa jenis energi, tapi kepemilikan energi tadi itu dari siapa? Ya. Misalnya PLTA di Sumatera kalau tidak salah itu ya, itu datang dari investasi asing dari Cina. Dari Kaltim ini juga dari Cina gitu ya, energi baru terbarukan. Jadi pihak swasta itu baru kemudian dia tidak mau dia menjual murah, apalagi menjual harga pokok produksi. Kenapa? Karena dia pengen untung. Artinya kalau kita bicara ingin harga energi itu murah, terjangkau bagi rakyat dan berdaulat ya, itu tidak harus memang sumber daya alam ini tadi kembali kepada statusnya milik umum. Jadi nggak bisa hanya sebatas kemudian ini mix energi lah, macam-macam gitu, nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Ya, karena sumber masalahnya di situ.
Namun masalahnya kemudian kepemilikan umum ini dalam kacamata ekonomi kapitalistik memang harus diliberalkan. Kenapa diliberalkan? Karena kalau diserahkan kepada BUMN disebut inefisiensi, ya. Dan seterusnya macam-macam. Maka ada istilah profitisasi, ya, holdingisasi, profitisasi, dan privatisasi. Sumber daya BUMN itu kemudian yang tadi mengelola sumber daya alam itu diholdingisasi, disatukan, dibikin profit, baru kemudian dijual. Itu kan kacamata liberal kapitalistik. Nah, jadi di situ kami pikir itu baru satu jenis hukum ya dalam Islam yang kemudian sangat menentukan kedaulatan dan keterjangkauan energi untuk masyarakat. Kami pikir itu. Ya, baik. Terima kasih Bung Muhammad Hatta, SEMM, peneliti dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.